Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas UTS terkait dengan klasifikasi emosi komentar YouTube yang menggunakan Indobird untuk analisis engagement konten kreator. Next. Baik, perkenalkan dari kelompok kami, saya sendiri Novalani Nurfilamadi dengan NIM A11 2023 14875. Halo, saya Dimas Bagus Muhammad dengan NIM A11 2023 14891. Saya Yopi Azrilik Tivianta dengan NIM A11 2023 14890. Saya Andis Pramudio Ananta dengan NIM A11 2023 14883. Saya Selesmi Ramadan dengan NIM A11 2021 13703. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi latar belakang yang kita ambil ini adalah platform YouTube Indonesia yang mengalami pertumbuhan pesat dengan lebih dari 139 juta pengguna aktif. Konten kreator itu kan membutuhkan pemahaman mendalam tentang respon emosional audiens untuk meningkatkan engagement dan kualitas konten. Namun, analis manual terhadap ribuan komentar memakan waktu dan tidak efisien. Jadi penelitian ini hadir untuk mengatasi masalah tersebut dengan mengembangkan sistem klasifikasi emosi otomatis yang dapat membantu konten kreator memahami sentimen audiens secara real time. Next. Rumusan masalah. Next slide, Mas. Next slide. Oke, untuk rumusan masalah sendiri, jadi yang pertama ada bagaimana cara mengumpulkan dan melabeli dataset komentar YouTube Indonesia yang berkualitas untuk klasifikasi emosi dalam time frame 6 minggu. Lalu ada bagaimana mengoptimalkan model Indobird untuk klasifikasi multi-class emosi dengan akurasi tinggi pada komentar YouTube Indonesia. Ketiga, ada bagaimana mengimplementasikan model klasifikasi emosi dalam aplikasi web interaktif yang user-friendly untuk konten kreator. Lalu terakhir ada bagaimana performa model Indobird dibandingkan dengan model baseline dalam konteks klasifikasi emosi bahasa Indonesia. Next. Lalu untuk tujuan di sini yaitu adalah mengembangkan model deep learning berbasis Indobird untuk mengklasifikasikan emosi komentar YouTube Indonesia eh, ke dalam 5 kategori, yaitu ada senang, sedih, marah, takut, netral. Dengan akurasi minimal 85%, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengimplementasikan model tersebut dalam aplikasi web interaktif menggunakan Streamlit yang dapat diakses oleh konten kreator sebagai alat bantu analisis engagement. Melalui sistem ini, konten kreator diharapkan mampu memahami respon emosional audiens secara real time, guna meningkatkan kualitas dan relevansi konten yang diproduksi. Next. Baik, sekarang kita masuk ke metode penelitian. Bagaimana kita mencapai tujuan penelitian dalam 6 minggu, yaitu kita bisa menggunakan pendekatan utama. Penelitian ini tuh menggunakan pendekatan supervised learning dengan teknik fine tuning model Indobird pre-trained. Kenapa Indobird? Kenapa Indobird itu karena model transformer yang sudah dilatih khusus dengan korpus bahasa Indonesia. Jadi dia lebih paham nuansa bahasa kita dibandingkan model multilingual. Terus ada dataset, itu tahap pertama. Pertama dataset collection, kami mengumpulkan 30.000 komentar dari YouTube Indonesia menggunakan YouTube Data API. Lalu dataset diambil dari 3 kategori, yaitu ada berita, entertainment, dan gaming seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu ada tab 2 itu preprocessing, yaitu tahap ini krusial karena komentar YouTube itu chaotic, ada slang, emoji, typo, bahasanya campur-campur. Jadi kami lakukan text cleaning, itu lowercase normalization, remove noise seperti URL dan mention, normalisasi emoji karena emoji punya makna emosi yang penting, dan handling slang bahasa Indonesia seperti enggak, lalu BGT, WKWK diubah ke bentuk formal.
Lalu ke tahap 3 itu ada labeling. Ketiga labeling ini paling lumayan challenging juga, yaitu untuk 30.000 komentar kami tidak bisa manual labeling semua, atau itu tidak efisien. Maka kami develop semi automated labeling system yang menggabungkan dua approach. Pertama, lexicon based method. Kita punya dictionary kata-kata emosi, misal senang, keren, mantap untuk happy, atau marah, kesel, benci untuk marah atau anger. Ini bisa auto label sekitar kemungkinan 70% data dengan confidence tinggi. Kedua, untuk kasus yang ambiguous atau confidence-nya rendah, kami pakai LLM validation. Kita gunakan large language model seperti GPT atau Claude untuk validasi dan reinforcement labeling. Kombinasi ini kasih kita balance antara speed sama akurasinya. Lalu di tahap keempat ada model training. Ini inti dari research. Kami fine tuning Indobird dengan dataset yang sudah dilabel. Proses ini melibatkan hyperparameter tuning. Kita optimasi parameter seperti learning rate, batch size, dan approach untuk dapetin performa terbaik. Training dilakukan dengan GPU untuk efisiensinya. Lalu di tahap kelima ada evaluasi. Model yang sudah di-training akan dievaluasi menggunakan berbagai matriks, yaitu ada akurasi untuk overall performance, precision untuk ketepatan prediksi kelas, ada recall untuk coverage, dan F1 score sebagai harmonic mean antara precision dan recall. Ini penting untuk memastikan model tidak hanya akurat secara keseluruhan, tapi juga perform well untuk setiap kategori emosi. Lalu di tahap ke-6, terakhir itu kita melakukan deployment. Model yang sudah optimal akan kami deploy menggunakan Streamlit untuk membuat aplikasi web dashboard. Dashboard ini akan user friendly, bisa diakses konten kreator untuk analisis engagement real time. User tinggal input komentar atau upload CSV langsung dapat analisis emosi. Ini yang kami harapkan. Jadi keseluruhan metodologi ini strukturat atau telah terstruktur dari data collection sampai deployment dalam timeline 6 minggu, semua tahap terstruktur dengan target yang jelas. Selanjutnya lihat di detail dataset. Next. Di sini ada dataset yang digunakan. Yang pertama, data yang saya gunakan berasal dari platform YouTube Indonesia. Proses pengambilannya dilakukan menggunakan YouTube, data API, V3. Jadi datanya dikumpulkan secara otomatis langsung dari komputer pengguna. Total data yang berhasil dikumpulkan ada 30.000 komentar. Komentar ini saya ambil dari 3 kategori channel utama supaya bisa mewakili berbagai jenis korban dan audiens di YouTube. Kategori pertama adalah berita dengan porsi 30% atau sekitar 9.000 komentar. Contoh channelnya seperti Kompas TV, Metro TV, CNN Indonesia, dan Tribun News. Kategori kedua adalah entertainment. Porsinya paling besar yaitu 40% atau sekitar 12.000 komentar diambil dari channel seperti Deddy Corbuzier, Podcast, Gita Savitri, Arif Muhammad, dan Raditya Dika. Dan yang terakhir, kategori gaming sebanyak 30% atau 9.000 komentar dari channel seperti Jazz No Limit, Miyawak Winda Basudara, dan Frost Diamond. Jadi totalnya tetap 30.000 komentar dan setiap kategori punya proporsi yang seimbang untuk menjaga variasi data. Lalu yang ketiga, komentar-komentar tersebut saya klasifikasikan ke dalam 5 label isu utama, yaitu yang pertama senang, yaitu komentar yang menunjukkan kegembiraan, humor, atau antusiasme. Contohnya seperti, wah keren banget videonya. Kedua sedih, mencerminkan kesedihan atau simpati, misalnya kasihan banget yang kena musibah ini. Ketiga, marah, berisi komentar dengan nada frustasi atau kritik keras seperti bikin emosi lihat beginian. Keempat, takut,
yaitu komentar yang menunjukkan kekhawatiran atau kecemasan. Contohnya, serem banget, aku nggak berani nonton sampai habis. Dan terakhir netral, yaitu komentar yang hanya berisi informasi atau pertanyaan tanpa emosi kuat, misalnya, kapan videonya berikutnya diupload. Next, Mas. Kemudian ada diagram alur. Pada slide ini kami menjelaskan alur keseluruhan dari proyek analisis emosi komentar YouTube, mulai dari tahap awal hingga deployment. Yang pertama ini kita mulai proyek dari tahap literatur review dan tool setup, yaitu mencari referensi penelitian terkait dan menyiapkan environment seperti Python, YouTube, API, serta library NLP. Kemudian setelah itu dilakukan data collection untuk menggunakan YouTube API untuk mengambil komentar dari video sesuai topik yang diteliti. Secara paralel dilakukan juga baseline model setup, yaitu menyiapkan model dasar sebagai pembanding awal. Misalnya logistic regression atau naive Bayes. Data yang sudah kita kumpulkan kemudian melewati proses data reprocessing dan cleaning seperti pembersihan teks, normalisasi, dan penghapusan noise. Tahap berikutnya adalah semi-automated labeling, yaitu pelabelan awal secara otomatis menggunakan model bahasa, lalu diperiksa lagi secara manual di tahap manual validation untuk memastikan akurasi label. Selanjutnya dilakukan eksplorasi data analisis untuk memahami distribusi data dan karakteristik komentar. Data kemudian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu trend 70%, validation 15%, dan tes 15%. Pada tahap model dilakukan baseline training terlebih dahulu, lalu fine tuning Indobird, dan terakhir Distilbert training untuk membuat versi model yang lebih ringan. Setelah ketiga model itu selesai, dilakukan hyperparameter tuning dan cross validation untuk mencari konfigurasi terbaik. Hasil tiap-tiap model dibandingkan di tahap model evaluation dan comparison. Kemudian dipilih base model berdasarkan metrik performa dan efisiensi. Model terbaik diintegrasikan ke dalam Streamlit dashboard agar bisa kami akses secara interaktif, lalu dikembangkan juga API menggunakan Fast API untuk kebutuhan integrasi sistem lain. Sebelum rilis, sistem melewati tahap testing dan debugging untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, kemudian dilakukan deployment dan documentation. Tahap terakhir adalah N, yaitu project siap digunakan secara end-to-end untuk analisis emosi komentar YouTube. Kemudian hasil yang diharapkan dari sisi model performance, targetnya adalah akurasi minimal 85% di test set. Kemudian F1 score rata-rata 0,83. Precision dan recall per kelas minimal 0,80. Waktu inferensi di bawah 100 milidetik per komentar. Dan ukuran model tidak lebih dari 500 MB agar efisien untuk deployment. Dari sisi Streamlit dashboard sendiri, sistem ini memiliki 7 fitur utama. Yang pertama ada homepage, berisi gambaran sistem manfaat bagi konten kreator dan tutorial singkat. Yang kedua, single prediction, yaitu pengguna bisa mengetik komentar, lalu sistem langsung menampilkan hasil prediksi emosi beserta confidence score dan grafik probabilitas. Yang ketiga ada batch analysis. Untuk analisis massal, pengguna bisa upload file CSV berisi hingga 1000 komentar dan hasilnya bisa diunduh kembali. Yang keempat ada visualisasi dashboard, menampilkan visualisasi seperti pie chart, distribusi emosi, bar chart top keywords, word cloud, dan timeline trend jika ada timestamp. Yang kelima ada statistik page, menampilkan ringkasan statistik seperti total prediksi, distribusi emosi, dan rata-rata confidence score. Yang keenam ada export feature, yaitu hasil analisis dan visualisasi data. Ini diekspor ke format CSV, Excel, PNG,
atau PDF. Yang ketujuh, terakhir ada API documentation, menyediakan Swagger UI yang berisi contoh request dan respon untuk integrasi dengan aplikasi lain. Dengan kombinasi performa model yang tinggi dan fitur dashboard ini yang lengkap, proyek ini kami harapkan bisa menjadi solusi praktis bagi konten kreator atau peneliti untuk menganalisis emosi publik terhadap konten mereka. Kemudian jadwal proyek. Lalu untuk yang terakhir ada jadwal proyek yang dimana kami akan eksekusi ini selama 6 minggu. Kami bagi menjadi 16 bagian utama yang terstruktur dan terukur juga. Yaitu di minggu pertama fokus pada foundation. Pertama literatur review dan setup, kami pelajari stage of the art research tentang emotion, classification, dan Indobird, plus setup environment development. Paralel dengan itu, kami mulai data collection menggunakan YouTube API, target 30.000 komentar dimulai dari minggu pertama, dan dilanjut ke minggu kedua untuk memastikan data cukup. Lalu di minggu kedua adalah data preparation week. Ini minggu paling dekat karena kami jalankan 4 aktivitas paralel, yaitu ada data processing, data preprocessing dan cleaning, yaitu normalisasi text, handling slang emoji. Lalu ada data labeling and validation, semi-automated labeling dengan lexicon dan LLM. Lalu ada exploratory data analysis, analisis distribusi emosi word frekuensi. Lalu terakhir, dan kami juga mulai development baseline model FVDF plus logistic regression untuk compression nantinya. Di akhir minggu 2 kami sudah punya dataset bersih dan terlabel dan siap untuk training, yang kami harapkan di minggu kedua sudah siap. Lalu di minggu ketiga itu adalah model training week, yaitu fokus utama Indobird fine tuning. Proses ini paling compute intensif, jadi kami alokasikan fokus penuh di minggu ini. Paralel dengan itu kami juga training Distilbird sebagai compression model untuk lihat trade-off antara akurasi dan inference speed. Target di akhir minggu 3, model sudah converge dengan performa bagus. Lalu di minggu keempat, itu untuk evaluation dan optimization. Pertama, model evaluation dan testing, yaitu comprehensive evaluation dengan matriks akurasi, precision, recall, event score, analisis confusion metric, error analysis. Kedua, hyperparameter optimization, yaitu event tuning, parameter untuk squeeze performa maksimal dari model terbaik. Di minggu ini juga kami mulai berencana untuk prototipe Streamlit dashboard untuk persiapan minggu depannya. Lalu bisa di next. Ya, untuk minggu kelima adalah development week dari model aplikasi dengan 3 aktivitas paralel, yaitu ada Streamlit dashboard development, yaitu fokus utama build UI untuk single prediction batch analysis visualization. Lalu ada API development and testing, yaitu REST API dengan Fast API untuk integrasi. Lalu ada integration testing, yaitu memastikan model dashboard dan API integrasi seamless. Ini minggu transformasi dari research menjadi produk. Lalu di minggu ke-6, yaitu minggu terakhir untuk kami testing, polish, dan deployment. 5 aktivitas paralel ini sprint terakhir itu kami lakukan integration testing lanjutan, user testing dan feedback dengan 5 content creator. Lalu ada documentation dan user manual, yaitu lengkap dan komprehensif. Lalu deployment ke Streamlit Cloud. Lalu final presentation preparation, yaitu target system fully deployed, tested, documented, and ready to representation. Sebenarnya lihat ini jadwalnya sangat realistik tapi lumayan ambisius, yaitu ada analysis dengan kunci priority and execution, clear milestone, dan progression complexity. Sekian yang bisa kami sampaikan dari project ataupun dari proposal kami di STKI. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.